Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat di rumah serta terhindar dari virus COVID-19. Pesan Bapak di saat pandemi COVID-19 ini, kalian tetap menjaga protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan dengan sabun, memakai masker ketika keluar rumah, serta menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Amin. Pada pagi hari yang cerah ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia pada mata pelajaran PPKN kelas 8 semester 2. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 4.4, menyaji hasil penalaran tentang tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui tayangan slide PowerPoint, kalian dapat menganalisis peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan tepat dan benar. Ini adalah persepsi atau mengkaitkan materi pembelajaran yang sudah diajarkan di pertemuan sebelumnya dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan pada hari ini. Jadi, Pak Guru mau bertanya, masih ingatkah kalian tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908? Ada yang masih ingat? Sekarang kita akan ulas atau bahas kembali kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, yaitu sangat memprihatinkan, di mana kondisi bangsa Indonesia pada saat itu kondisinya bodoh, terbelakang, dan juga kemiskinan merajalela. Kemudian yang B, hidupnya sengsara karena penjajahan. Bukan hanya orang luar saja yang menyebabkan penderitaan, namun sesama bangsa Indonesia sendiri juga terjadi pertikaian disebabkan adu domba dari Belanda. Jadi Belanda mengadu domba kerajaan-kerajaan di Indonesia. Mengadu domba kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Yang C, penderitaan bangsa Indonesia semakin parah ketika Daendels yang berkuasa sekitar 1808 sampai 1811 di Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa kerja rodi atau kerja paksa. Kerja paksa di sini untuk membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan. Bisa dibayangkan pada saat itu teknologi bangsa Indonesia belum semaju sekarang. Jadi untuk membuat jalan sepanjang Pulau Jawa itu masih manual, menggunakan tenaga manusia. Jadi banyak korban yang berjatuhan dalam kerja paksa tersebut. Kemudian berlanjut diadakan tanam paksa atau Kulturstelsel. Tanam paksa di sini masyarakat Indonesia dipaksa untuk menanam sebagian lahannya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Jadi tanaman yang dimaksud ini adalah tanaman yang laku keras di pasar Eropa. Nah, ketika panen, hasilnya bukan untuk bangsa Indonesia, tapi diambil alih oleh pemerintah Belanda. Nah, bangsa Indonesia diperas tenaganya, dan juga diperas kekayaannya, diambil sumber daya alamnya. Yang terakhir yang E, adapun sifat perjuangan bangsa Indonesia pada tahun 1908 masih bersifat kedaerahan. Artinya belum ada rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, jadi tokoh-tokoh atau pahlawan nasional berjuang mewakili daerahnya masing-masing. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya yaitu Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Tuanku Imam Bonjol dari Sumatera Barat, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah. Itu berjuang mewakili daerahnya masing-masing untuk melawan penjajah dan sering mengalami kegagalan. Karena apa? Meskipun tentara Belanda itu jumlahnya lebih sedikit, tapi mereka bersatu. Sedangkan para pahlawan yang berjuang mewakili daerahnya masing-masing itu berjuang sendiri-sendiri. Belum ada rasa persatuan dan juga kesatuan. Nah, sekarang saya akan membahas kaitan politik balas budi dan kebangkitan nasional. Adanya kebangkitan nasional ini
tidak lepas dari politik balas budi. Jadi ada kaitannya atau ada hubungannya. Nah, simak baik-baik ya. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Jadi tidak semua orang Belanda itu jahat. Yang jahat itu pemerintahnya. Sementara warga negaranya ada yang simpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia. Seperti Baron van Hove, Douwe Steger atau nama samarannya Multatuli. Kemudian ada Mr. Van Deventer. Nah, Mr. Van Deventer ini mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau politik etis karena sebagai bentuk balas jasa kepada bangsa Indonesia karena sudah diperas tenaganya diambil sumber daya alamnya. Yaitu 3 program yang diperkenalkan, yaitu ada edukasi atau pendidikan, transmigrasi, kemudian ada irigasi atau pengairan. Tentunya di bidang edukasi, jadi pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk masyarakat Indonesia. Tapi hanya untuk kaum bangsawan saja yang bisa bersekolah di sekolah tersebut. Jadi masih terbatas, ya kan? Jadi untuk golongan buruh atau petani belum bisa bersekolah di sekolah milik Belanda. Kemudian tujuan Belanda untuk menerapkan politik balas budi bukan untuk kepentingan bangsa Indonesia semata, tapi lebih utama untuk kepentingan bangsa Belanda. Contoh di bidang pendidikan atau edukasi. Bangsa Belanda atau pemerintah Belanda menginginkan tenaga yang terampil dan murah. Di bidang irigasi, bukan untuk mengairi sawah-sawah milik bangsa Indonesia, melainkan untuk mengairi perkebunan milik Belanda. Jadi dengan adanya politik balas budi ini, mulai muncullah kesadaran akan pentingnya membela tanah air dan bangsa. Ini politik etis atau politik balas budi. Erat kaitannya atau ada hubungannya dengan kebangkitan nasional, karena dengan lahirnya politik etis membawa pengaruh besar bagi rakyat Indonesia. Pada saat itu mendapatkan pendidikan, maka lahirlah golongan terpelajar. Selanjutnya para pelajar membangkitkan rasa nasionalisme untuk memerdekakan Indonesia. Jadi dengan adanya sekolah-sekolah milik Belanda, bangsa Indonesia terbuka cakrawalanya atau terbuka pemikirannya akan kondisi bangsa yang tertindas. Maka sejak saat itu ada upaya untuk bersatu. Rasa nasionalismenya, patriotismenya terbentuk, mulai sadar, ya kan? Ini pengaruhnya. Andai kan tidak ada sekolah milik Belanda, mungkin bangsa Indonesia selamanya akan terjajah. Belum sadar akan bangsanya tertindas, belum ada rasa nasionalismenya. Nah, ini adalah organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo yaitu organisasi pertama di Indonesia yang bersifat modern, yang bersifat nasional, berbentuk modern. Yaitu organisasi dengan pengurus tetap, ada anggota, ada tujuan dan program kerja. Nah, ini dikatakan modern ya. Terus bersifat nasional karena jangkauannya luas, meliputi Jawa, Madura, dan beberapa daerah di Indonesia. Politik etis atau politik balas budi dan kebangkitan nasional ini sudah ya. Kemudian Dr. Sutomo, ini profilnya yaitu sebagai pendiri dari organisasi Budi Utomo. Beliau bersekolah di School Tot Opleiding van Artsen, Batavia atau Stovia, yaitu sekolah kedokteran milik Belanda. Kemudian Dr. Wahidin Sutirohusodo yaitu sebagai pencetus atau yang penggagas yang memiliki ide didirikannya organisasi Budi Utomo.
Beliau juga bersekolah di